di sela-sela syuting gitu. Jadi dengan proses yang panjang pun aku pengen yakin bahwa keberhasilan dokternya ini lagi nih, ini ada beberapa kali kita harus bolak-balik. Jadi itu dikalikan saja biayanya kalau kita ke luar negeri. Nah, so long story short, kenapa? Karena Indonesia juga punya the same, and I could even maybe say even better services yang membuat kita lebih nyaman, komunikasi lebih nyaman, lebih gampang, dan ya, jadi mungkin dari segi bahasa Inggris atau apa, kita juga ada kendalaan, nanti repot lagi harus ada translator apa segala, we never know ya, makanya itu kita pilih di Indonesia. Oke, berarti ringkas, hemat, ya semuanya ada di Indonesia, terutama di Morula IVF Surabaya, di National Hospital Surabaya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, dengan akreditasi internasional yang pastinya, jadi tidak perlu khawatir juga untuk mom and dad yang mau merencanakan promil, betul ya? Oke, baik, saya buka pertanyaan, mungkin saya diberikan waktu berapa menit lagi? Saya boleh bertanya nggak Kak? Kalau Kak, Kak, halo. Mohon di dulu untuk yang Nah, online ya. Kita mungkin beralih ke onsite dahulu ya. Sebelah kiri, monggo, dari media mana, dengan siapa, pertanyaannya apa, silakan. Cek. Selamat siang, saya Norman dari beritahu.co. Saya punya pertanyaan, ya mungkin terkait dengan jawaban yang tadi ya. Kenapa memilih di Indonesia daripada luar negeri? Pertanyaan saya untuk pasangan Firjan dan Jedar. Jedar apa Jedar sih? Jedar, dar. Oke, eh, Morula IVF ini kan juga ada di Jakarta, ya kan? Kenapa memilih spesifik kota Surabaya? Apa ingin anak ketiga ini lahir dengan nilai historis seperti milik Surabaya? Satu. Kedua, dok, masalah biaya memang lebih terjangkau daripada luar negeri ya. Tapi teknologi ini kan biasanya digunakan untuk orang-orang yang berduit lebih. Sedangkan masyarakat ekonomi bawah kadang ingin punya keturunan tapi terkendala biaya. Apakah teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh mereka? Itu saja, dua. Silakan. Oke, mungkin Kak Jess dulu, habis nanti disusul dengan Dokter Ben ya, silakan. Oke, baik, saya jawab ya. Untuk mengapa IVF Surabaya, padahal di Jakarta ada IVF. Pertama mungkin karena eh, kita berdua lebih mengenal Dokter Beni. Kebetulan teman kita juga pasiennya Dokter Beni. Nah, kebetulan temanku tuh ada 5 orang yang pasiennya Dokter Beni. Dan semuanya tuh berhasil gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Buat aku proses kayak gini tuh pastinya akan makan waktu dan biaya dan segala macam. Jadi aku nggak mau pilih-pilih, eh, udah deh yang deket aja, yang gampang aja. Tapi tanpa ada bukti bahwa keberhasilan dokternya bisa membuat aku yakin gitu. Jadi pastinya juga selain memilih tempat yang mudah dijangkau dan terbaik, yang pertama adalah harus tahu record dari dokternya. Jadi aku harus benar-benar yakin bahwa dokternya bisa membuat story ini tuh bisa success story dan bisa bikin nyaman, bisa bikin aku percaya karena sejujurnya aku bukan orang yang seneng mengikuti apa proses yang terlalu panjang gitu. Apalagi kemarin aku juga sempat disuntik selama berapa ya, 2 minggu ya, 9 hari itu disuntik setiap hari di sela-sela syuting gitu. Jadi dengan proses yang panjang pun aku pengen yakin bahwa keberhasilan dokternya ini tinggi gitu. Jadi aku menjalaninya juga percaya, yakin, nyaman. Ya tentu aja tetap terus berdoa sama Tuhan
semoga diberikan hasil yang terbaik gitu. Tapi mengapa IVF Surabaya ya karena Dokter Beni berasal dari IVF Surabaya. Begitulah kira-kira. Yes, ini Dokter Beni terus nih. Terima kasih Jess. Jadi sebenarnya saya tidak sendiri ya, ada Dokter Jimmy, ada Dokter Andra, ada Dokter Hikmah. Jadi kami berdiskusi, kami adalah tim di Mola F Surabaya. Ada Dokter Anestesi juga tadi, Dokter Rinanti yang membuat gimana kemarin nyaman nggak oven pick up-nya? Nyaman banget, Ya, nggak kerasa sakit nggak ya. kerasa sakit. Ya orang bilang bayi tabung itu sakit nih, tadi enggak, ada Dokter Rinanti, Dokter Biusnya, dan juga kita difasilitasi oleh suasana yang nyaman di National Hospital, yang eksklusif, yang benar-benar memberikan dukungan untuk semuanya. Jadi it's not about one doctor, it's about the team, perawat, embryologist juga. Nah pertanyaan yang dari Mas tadi, bagus banget Mas. Jadi apakah teknologi IVF ini bisa untuk orang yang mungkin biayanya sangat terbatas? Jawabannya sangat bisa. Jadi kalau pernah lihat 2-3 tahun yang lalu itu ada sepasang suami istri dari Sumeneb ya, yang 21 tahun mereka menunggu dan kemudian mereka berdua adalah penjual di toko kelontong di Sumeneb dan mereka bisa melakukan IVF dan anaknya sudah lahir setelah 21 years of waiting. Jadi itu juga bisa. Yang kedua, kadang-kadang orang melihat kalau keluar uang jreng banyak sekaligus itu banyak. Padahal ada banyak sekali program yang bisa dilakukan secara tidak langsung dengan bertahap begitu. Dan dengan bunga yang 0% bahkan. Terus yang ketiga, saat ini pemerintah Indonesia dan Morula dan semua IVF di Indonesia pun sedang berusaha untuk memasukkan program infertility ini ke dalam insurance, ke dalam asuransi-asuransi kesehatan yang swasta dulu. Yang ketiga, nah mungkin yang belum banyak tahu bahwa total fertility rate di Indonesia itu sudah ya 2,1. Beberapa kota, bahkan kota-kota besar sudah di bawah 2. Artinya apa? Kalau 2 orang meninggal, harusnya digantikan 2 orang kalau penduduk itu ingin tetap sama. Tapi kalau fertility rate itu, total fertility rate, TFR itu di bawah 2, artinya 2 orang nanti hanya 1. Otomatis lama-kelamaan Indonesia negara seperti di Jepang misalnya ya, yang semakin banyak penduduk tuanya, penduduk mudanya semakin sedikit. Ya, jadi piramida penduduknya akan berubah dan kita sudah menuju ke sana. Karena itu pemerintah, Kemenkes dan Morula dan semua bersama-sama berusaha untuk bukan hanya sekarang dulu program KB itu nyetop orang jangan punya anak, jangan punya anak. Kita sudah mulai di banyak tempat TFR itu sudah di bawah 2. Ya, di beberapa tempat di Bali, di Jakarta, di Surabaya, terutama kota-kota besar, itu yang punya anak 2 sudah lebih sedikit daripada yang punya anak 1 gitu. Dan oleh karena itu upaya pemerintah mengajak para private insurance untuk mulai mengcover ini sudah ada. Jadi mudah-mudahan kalau saya juga mimpinya adalah one day kita kayak di luar negeri gitu ya. Kalau misalnya ingin punya anak di Belanda contohnya, dari Belanda itu IVF akan di cover walaupun tidak seluruhnya mungkin oleh pemerintah. Nah mudah-mudahan dengan ini juga para awak media bisa menyebarkan bahwa IVF is for all dan biayanya tidak serta-merta semahal yang dikira begitu ya. Mungkin karena ini case per case ya. Tentu samalah seperti kita kalau kita insurance semakin tua kita, saya misalnya umur 60 saya boleh ikut asuransi, berarti kan premi saya pasti lebih mahal dibandingkan kalau kita sejak awal masih muda kita ikut insurance. Sama, semakin muda kita mengikuti program IVF, biayanya secara signifikan akan lebih murah daripada kalau kita semakin di usia lanjut. Gitu mungkin. Masih. Saya nggak tahu biaya haji. Ya mungkin, tapi kan biaya haji puluhan tahun ya. Kalau ini kan nggak perlu sampai puluhan tahun. Jadi bisa dicicil nanti dari Morula akan beritahu banyak sekali skema kita. Dan nanti jangan lupa nih, Hamil Bersama Jedar ini juga ada nih promo yang akan diberikan oleh Morula. Wow, akan ada promo Hamil Bersama Jedar ya.
Yang pastinya kalau misalnya mau tanya-tanya, ya ini juga karena kita online juga, live Zoom juga, yang di YouTube juga kalau misalnya pengen tahu Kak, kira-kira akan ada penawaran apa aja dari Marula IVF Surabaya dan National Hospital bisa langsung aja join di Zoom di YouTube atau bisa tanya-tanya langsung ke sosial media kita. Oke, satu pertanyaan lagi? Oh, Iya, oke, baik. Satu pertanyaan lagi dari ya. sebelah kanan, monggo silakan. Selamat sore Mbak Jedar dan tim. Dokter Benny, saya mau tanya, dari 5 embrio itu kan diambil cuma 1. Itu mungkin yang tersehat ya, yang 99% itu. Tapi adakah dari 5 itu yang juga sama kualitasnya bagus, cuman disimpan dulu di embrio banking. Mungkin suatu saat mau hamil lagi kan tinggal itu diambil lagi gitu kan. Seperti yang kayak di Sumeneb dulu tuh kan ada 2 ya, satunya setelah umur, ya saya masih ingat itu dok. Jadi setelah 3 tahun apa 1 tahun karena takut nanti gimana-gimana dia hamil lagi. Ataukah yang punyanya Mbak Jedar tuh seperti itu. Terus untuk Mbak Jedar, apakah nanti melahirkannya di Nashos gitu. Karena kan Nashos juga punya layanan melahirkan yang mungkin juga bagus dibanding di Jakarta juga gitu. Terima kasih. Saya dulu. Jess, nggak apa nih? Saya ungkapkan ya embrionya. You boleh. hafal embrionya. Oke. Jadi puji Tuhan, saya juga sebenarnya Jessica itu dapat 5 embryos, 5 embrio di hari kelima. Semuanya good embryos, ya. Tapi good embryos ini secara statistik harusnya ada 2 atau 3 yang normal, sedangkan 2 atau 3 lainnya cacat. Itu mengapa kita menggunakan PGTA tadi untuk menyeleksi dari 5 ini mana yang cacat, mana yang tidak. Dan fortunately dan puji Tuhan juga dari 5 ini ternyata yang cacat cuma 1. Jadi, wah saya jadi merinding nih Jess. Karena jarang loh ya kejadian di mana out of 5 only 1. Artinya 80% dari embrio ini itu tidak cacat. 4 tidak cacat. Jadi yang 1 cacat. Artinya kalau ini kita 4 ini 98 to 99% kita yakin nggak cacat, 1 ini justru sebaliknya. 98 to 99% dia cacat. Ini yang kita nggak boleh tanam. Ini yang kalau ditanam kemudian entah dia nggak jadi hamil, keguguran, atau melahirkan anak yang cacat. Jadi 4 ini kemudian kita, Jessica pilih 1, bukan kita, Jessica dan Vincent pilih 1 untuk kita tanam dan hamil. Jadi masih ada, ya you still have 3 embryos yang mungkin kan sesuai dengan keinginan Jedar kemarin dia mau buat grup volley 6 orang. Jadi kalau 3 plus 3 lagi 6. Vincent malah pingin 1 sepak bola ya, Vin. Guyon. Udah mulai garuk-garuk. Oke, jadi masih ada. Itu dari saya, Vincent, Jess. Menjawab pertanyaan kakak, untuk kelahiran nanti kita berdua masih menunggu prosesnya gitu. Kita nggak mau menentukan terlalu dini gitu. Kita jalanin aja prosesnya. Semoga perjalanan kehamilan ini bisa lancar sampai melahirkan nanti gitu. Oke, amin. Nah, kalau ngomong soal kelahiran, semoga bisa di sini ya. Jadi salah satu warga Surabaya ya. Tapi masih menunggu prosesnya. Mau menginfokan juga mungkin menambahkan untuk awak media juga bahwa kita di sini juga setelah lahiran juga kita ada program untuk mommy makeover juga. Jadi walaupun sudah melahirkan tetap cantik ya, masih dijaga untuk kewanitaannya. Kita juga ada paket-paket seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman media mau tanya, setelah ini kita masih akan ada doorstop, benar ya teman-teman? Jadi kumpulin dulu pertanyaannya, setelah ini kita akan ada sesi doorstop juga, jadi akan dilanjutkan. Kalau misalnya nanti ada teman-teman media dari online yang ingin bertanya, boleh disampaikan di room chat, atau bisa langsung aja menghubungi tim Morula untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk sore hari ini press conference bersama dengan Kak Vincent dan juga Kak Jedar ditutup, betul? Setelah ini akan ada klinik tour ya. Namun sebelum itu saya juga mau mempersilakan Kak Jessica dan juga Kak Vincent untuk menyampaikan closing statement, nanti akan ditutup oleh Dr. Benny. Silahkan. Baik,
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada hari ini, teman-teman wartawan, teman-teman tim dari National Hospital dan juga IVF Morula Surabaya, dan teman-teman yang bergabung di live Zoom, terima kasih banyak. Semoga kabar bahagia kami berdua bisa menjadi doa kelancaran sampai nanti melahirkan. Amin. Pribadi kami berdua mengucapkan juga terima kasih buat dokter kami, Dokter Beni. Semoga dokter terus bisa memberikan, mewujudkan harapan-harapan para orang tua untuk bisa memiliki momongan yang sehat. Karena jasa dokter begitu luar biasa, membuat harapan kami menjadi kenyataan. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat dokter. Dan terima kasih buat IVF Morula Surabaya, buat National Hospital Surabaya. Terima kasih banyak. Dan semoga berita ini membawa doa yang baik-baik buat kelancaran kehamilan kita berdua. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Kak Jess. Silakan Dokter Beni untuk menutup dengan closing statement-nya. Terima kasih Jessica dan Vincent, terima kasih tim Morula IVF Surabaya, terima kasih National Hospital, Pak Picung, Pak Alex. We cannot do this without all of you, without the support dari semuanya. Terima kasih tim semuanya, terima kasih rekan-rekan media. Sebarkanlah berita baik, sebarkanlah harapan-harapan, jangan kesedihan-kesedihan atau keputusasaan-keputusasaan. Ya, sebarkanlah hal-hal yang baik supaya orang lebih bangkit untuk mampu untuk berusaha mendapat yang lebih baik. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan kehamilan Jessica ini selalu sehat dan membawa berkat buat keluarga dan juga kepada semua dan sesama. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ben, terima kasih Kak Jess, terima kasih Kak Vincent, terima kasih Pak Alex, terima kasih Dokter Jimmy dan seluruh jajaran direksi Morula IVF Surabaya dan juga National Hospital Surabaya. Sebelum kita menutup acara hari ini, saya mempersilahkan untuk kita foto bersama terlebih dahulu ya, dimulai dari Dokter Ben, Kak Jess.